Sosiologi berparadigma ganda. Hai guys, sebelumnya kenalin aku Widya Rinduvelisa dari kelas 109 absen 34. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi berparadigma ganda. Sejarah dan pengertian paradigma sosiologi. Ada beberapa definisi tentang sosiologi. Hal tersebut karena adanya perbedaan filsafati yang melandasi para sosiolog sehingga menyebabkan adanya ketidaksamaan pandangan tentang pengertian sosiologi. Di samping itu, teori-teori yang dikemukakan oleh para sosiolog juga berbeda dalam membahas hakikat makna sosiologi. Adanya perbedaan mengenai pengertian sosiologi tersebut juga karena adanya perbedaan paradigma tentang sosiologi. Menurut Gergeritzer, paradigma sosiologi dibagi menjadi 3, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Dengan demikian, sebagai akibat adanya perbedaan paradigma dan teori, maka konsekuensinya metode pendekatan yang digunakan oleh para sosiolog terdapat perbedaan. Meskipun terdapat perbedaan di antara para sosiolog mengenai pengertian sosiologi, tetapi pada dasarnya dapat dikemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu berparadigma ganda. Sedangkan paradigma sendiri memiliki arti yaitu cara pandang ilmu pengetahuan dalam melihat sebuah realitas sosial. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini bersumber dari karya Emile Durkheim yang berjudul The Rules of Sociological Method pada tahun 1895 dan Suicide pada tahun 1897, yaitu suatu hal nyata dan berada di luar individu dan mempengaruhi individu untuk bertindak. Pada paradigma ini mempunyai 4 teori, yaitu teori fungsional struktural, teori konflik, teori sistem, dan teori sosiologi makro. Paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial. Prinsip rasionalitas memberikan suatu landasan kuat terhadap paradigma definisi sosial yang didasarkan pada karya Max Weber. Menurutnya, paradigma definisi sosial adalah suatu hal yang menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat mempengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat. Pada paradigma ini juga mempunyai teori-teori, yaitu teori aksi, teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial. Paradigma ini dikemukakan oleh B.F. Skinner dengan maksud suatu hal yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan manusia dengan lingkungannya. Mekanisme reward and punishment mempengaruhi perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ini juga mempunyai teori-teori seperti teori behavioral sosiologi dan teori pertukaran. Selanjutnya ada contoh perilaku dalam paradigma. Yang pertama, ada contoh perilaku paradigma fakta sosial, yaitu pengendara di jalan raya saat bertemu lampu merah mau tidak mau harus berhenti, dan ketika lampu hijau harus segera jalan. Yang kedua, setiap masyarakat Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki KTP. Dan yang ketiga, seorang siswa berangkat ke sekolah pagi-pagi karena dia adalah seorang siswa teladan di sekolahnya. Lalu yang kedua ada contoh perilaku paradigma definisi sosial, yaitu seseorang aktif menggunakan media sosial agar menjadi terkenal. Selanjutnya, seorang anak mengayunkan tangannya ke depan bus memiliki makna bahwa ia ingin memberhentikan dan menumpang bus tersebut. Dan yang ketiga ada seorang siswa berangkat ke sekolah karena ingin memamerkan barang barunya kepada teman-temannya. Yang terakhir, ada contoh perilaku paradigma perilaku sosial, yaitu siswa berangkat ke sekolah pagi-pagi agar tidak terlambat karena hari-hari sebelumnya ia sudah sering ditegur oleh guru. Yang kedua, siswa giat belajar setiap hari demi mendapatkan nilai terbaik karena sepanjang pekan lalu gurunya rutin mengumumkan hadiah bagi siswa terpandai. Dan yang ketiga, ada seorang warga ikut bekerja bakti di masyarakat karena pada hari sebelumnya diingatkan oleh kepala lurah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.